Ayat yang berikutnya adalah alam ya'lam bi annallaha yara, dalam Al-Alaq ayat 14. Qauluhu, firman Allah yang berbunyi alam ya'lam. Ya. Ini ya, dalil bahwasanya Allah juga ya, memiliki sifat penglihatan dan juga pendengaran. Untuk siapa? Alam ya'lam. Alam ya'lam ini diperuntukkan kepada Abu Jahal. Allah itu ya, apakah mereka itu tidak mengetahui atau Abu Jahal tidak mengetahui hinama ketika naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis salat. Apakah Abu Jahal itu tidak sadar? Apakah Abu Jahal itu tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui, Allah Subhanahu wa taala melihat ketika Abu Jahal ini melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di depan Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha ala fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa fi riwayatin wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kembali mengumpulkan kita di dalam majelis ketaatan kepada Allah, majelis kebaikan, majelis ilmu di rumah Allah. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Mari kita lanjutkan. Di pertemuan yang lalu kita sampaikan hadis, kita sampaikan ayat dalil tentang mengitsbat, menetapkan sifat as-sam'u wal basar, penglihatan dan pendengaran bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dalil-dalil, kemarin belum kita selesaikan.
ada beberapa dalil Al-Quran yang dikutip oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk membangun keyakinan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat as-sam'u wal basar. Kemarin kita bacakan 2 ayat, mari kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Thaha ayat 46, "Innani ma'akuma asma'u wa ara." Kemudian di dalam ayat berikutnya, "Alam ya'lam bi annallaha yara." Begitu surah Al-Alaq ayat 14. Kemudian, "Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Innahu huwas samiul alim." Surah Asy-Syu'ara ayat 218, kemudian ayat sampai ayat 220. Yang terakhir yang dikutip oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ayat yang berbunyi, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Mari kita baca jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penjelasan ataupun syarah dari Syekh Shalih Fauzan terhadap ayat-ayat ini yang menjadi landasan bahwa Allah Subhanahu wa taala harus diitsbat, ditetapkan kepada Allah bahwa Allah itu memiliki sifat yang berbentuk penglihatan dan juga pendengaran bagi Allah Subhanahu wa taala. "Innani ma'akuma asma'u wa ara." Ini yang menjadi ayat berikutnya. Sesungguhnya innani ma'akuma, sesungguhnya kami Allah bersama kalian. Asma'u wa ara, saya melihat kemudian juga saya mendengar gitu. Yaqulu ta'ala, ini dia ma'akuma, itu siapa? Mereka berdua. Yaqulu ta'ala li Musa wa akhihi Harun. Ayat ini ya difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan kepada saudaranya Nabi Harun alaihi wassalam. Kemudian arsalahuma ila Fir'aun, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus keduanya untuk mendakwahi Fir'aun. Kemudian di dalam ayat yang lain disampaikan ya, wa qula lahuma qawlan layyina, wahai Musa, wahai Harun, pergilah kamu kepada Fir'aun, kemudian ya sampaikan dakwah tentang Allah ini dengan kalimat-kalimat yang lembut. Barangkali Fir'aun yang kejam itu akan merasa ya takut atau mungkin justru berubah dan mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah ya Tuhan ataupun Rabb yang berhak disembah, tidak sebagaimana yang dikatakan oleh Fir'aun kepada dirinya, "Ana rabbukumul a'la." Saya adalah Tuhan kalian ya wahai manusia yang maha agung, yang maha tinggi. Kemudian innani ma'akuma ay bihifdhi wa kala'ati wa nasri lakuma. Ya, makna innani ma'akuma, saya bersama kalian berdua, kata Allah Subhanahu wa taala, bihifdhi, untuk menjaga kalian dari mara bahaya, wa kala'ati wa nasri lakuma, untuk membantu dan menolong kalian gitu. Jadi Allah maha melihat ketika menyuruh dan mengutus Musa dan saudaranya Harun, melihat mereka, kemudian mendengar apa yang mereka ucapkan, kemudian ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kami ini bersama kalian dalam rangka apa? Menjaga kalian supaya kalian aman di dalam dakwah kalian. Kemudian tentu kami akan menolong kalian. Ini senada dengan ayat yang berbunyi, "Intan surullaha yansurkum." Apabila kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, sudah barang pasti kalian akan ditolong juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Asma'u wa ara, ya saya mendengar, saya juga melihat. Ai, kata Allah, asma'u kalamakuma,
kami ini mendengar perkataan kalian berdua, wa kalama aduwikuma, kami juga mendengar perkataan musuh kalian, yaitu Fir'aun yang Allah suruh untuk didakwahi. Wa ara makanakuma, kami juga melihat di mana kalian bertempat tinggal, makanahu, dan juga di mana Fir'aun itu bertempat tinggal, ya, berdiam diri. Wa ma yajri minkuma wa minhu, dan kami ini melihat dan kami ini mendengar apa yang terjadi di antara kalian berdua, ya, versus Fir'aun, karena memang diutus berdua, ya, Musa dan Harun. Wa hadza ta'lilun liqaulihi, dan inilah ya makna daripada ayat la takhafa, janganlah kalian takut, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian berdua, wahai Musa, wahai Harun, ya janganlah kalian takut ya dalam ya kesempatan kali ini, begitu. Jamaah yang dirahmati Allah, itu alam ya'lam bi annallaha yara, atau innani ma'akuma asma'u wa ara. Ini ayat yang berikutnya yang menjelaskan bahwasanya Allah itu ya memiliki pendengaran, Allah itu juga memiliki penglihatan, sifat yang harus kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala secara hakikatnya begitu. Ayat yang berikutnya adalah alam ya'lam bi annallaha yara, dalam Al-Alaq ayat 14. Qauluhu, firman Allah yang berbunyi alam ya'lam, ya, ini ya, dalil bahwasanya Allah juga ya, memiliki sifat penglihatan dan juga pendengaran. Untuk siapa alam ya'lam? Alam ya'lam ini diperuntukkan kepada Abu Jahal. Allah itu ya, apakah mereka itu tidak mengetahui, atau Abu Jahal tidak mengetahui, hinama, ketika naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis salat. Apakah Abu Jahal itu tidak sadar? Apakah Abu Jahal itu tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui, Allah Subhanahu wa taala melihat ketika Abu Jahal ini melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di depan Ka'bah. Jadi karena yang memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bagaimana caranya supaya Rasulullah itu tidak sholat ya di depan Ka'bah, kemudian dilarang, kemudian dihardik, bahkan disakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada kesempatan itu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala merespon apa yang dilakukan oleh Abu Jahal kepada Rasulullah dengan firman Allah yang berbunyi alam ya'lam bi annallaha yara, amma alima annallaha yarahu wa yasma'u kalamahu. Allah itu melihat apa yang kamu kerjakan wahai Abu Jahal terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah itu mendengar wahai Abu Jahal apa yang kamu katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kamu umpat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan-perkataan kotormu, perkataan-perkataan yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah itu Maha melihat. Begitu ayatnya berbunyi, ditujukan kepada Abu Jahal yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan wasayujazihi ala fi'lihi atammal jaza. Setelah Allah mengabarkan bahwasanya Allah melihat, Allah mendengar apa yang dikatakan, apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan oleh Abu Jahal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah juga mengatakan pasti kami akan membalas apa yang kau perbuat kepada nabi kami dengan balasan yang sempurna sebagaimana kejelekan yang kau lakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal istifham littaqri wat taubih, dan ayat ini sebenarnya ayat yang bersifat istifham, ayat yang bersifat pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk ya menjelekkan Abu Jahal, ya untuk menghina Abu Jahal karena ya sudah ya menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya istifham taubih, ya pertanyaan dari Allah, dan pertanyaan dari Allah ini tidak usah dijawab dan karena Allah sendiri yang akan menjawabnya. Alam ya'lam bi annallaha yara. Ya tahukah, apakah kalian tidak tahu wahai Abu Jahal, begitu bahwasanya Allah itu Maha melihat dan Maha mendengar apa yang kau lakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, ayat yang berikutnya yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah mengutip firman Allah Subhanahu wa taala sebagai dalil tentang penetapan penglihatan dan pendengaran bagi Allah Subhanahu wa taala. Allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin.
innahu huwas samiul alim. Surah Asy-Syu'ara ayat 218 sampai 220. Alladzi yaraka, maknanya ayyubsiruka, kami maha melihat, hina taqum, ketika lis-salati wahdaka. Hina taqum, ini ayat yang berbunyi hina taqum. Apa maknanya? Lis-salati wahdaka, ketika engkau mengerjakan salat dalam kesendirianmu. Lis-salati wahdaka, atau salat tahajud yang kalian lakukan sendirian, itu Allah maha melihat, Allah itu maha mengetahui. Wa taqallubaka fis sajidin, atau Allah Subhanahu wa taala yaraka in shallaita fil jama'ati raki'an wa sajidan wa qa'iman. Sebagaimana Allah melihat salatmu ketika sendirian, ketika salat tahajud tidak bersama-sama manusia, Allah juga melihat salatmu ketika engkau salat bersama jamaah yang banyak, bersama jamaah lainnya, raki'an, engkau bersujud kepada Allah, wasajidan, engkau raki'an, engkau rukuk kepada Allah, wasajidan, engkau bersujud kepada Allah, wa qa'ima, dan ketika engkau berdiri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu huwas samiul alim lima taquluhu, sungguhnya Allah maha mendengar dan juga Allah maha melihat, maha mengetahui. Kemudian yang terakhir, ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan dalil oleh Imam Ibnu Taimiyah, ya, dalam menetapkan penglihatan dan pendengaran bagi Allah, ayat yang berbunyi wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Surah At-Taubah ayat 115. Apa penjelasannya? Wa qul i'malu, ya, ai qul ya Muhammad li haula'il munafiqin. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka-mereka orang-orang munafik, i'malu ma syi'tum wastamirru ala batilikum. Ini dia, ya, i'malu ma syi'tum, kerjakan wahai orang-orang munafik apa yang mau kalian kerjakan, terserah. Kemudian istamirru, lanjutkan ala batilikum, lanjutkan kebatilan-kebatilan yang kalian biasa kerjakan itu. Wala tahsabu anna dzalika sayakhfa, ya. Jamaah yang dirahmati, jangan pernah engkau mengira bahwasanya perbuatan kejelekan, kemunafikan kalian, kebatilan-kebatilan yang engkau lakukan itu akan, ya, tidak diketahui oleh Allah. Jangan pernah kalian mengira, pasti Allah akan mengetahui. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan melihat, tidak akan pernah tertutup dari Allah semua kemunafikan-kemunafikan yang kalian kerjakan. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, ay satudhiru a'malakum linnas. Orang-orang munafik itu kan ikhfaul iman atau idharul iman wa akhfa asyirk wa akhfa an-nifaq. Orang-orang munafik itu selalu tampil di depan halayak itu sebagaimana orang yang paling beriman kepada Allah dan Rasulnya. Begitu sifat orang-orang munafik. Tetapi di belakangnya adalah justru menjadi orang-orang yang paling memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini dikabarkan oleh Allah, segala kemunafikan kamu itu yang kamu sembunyikan itu tudhar a'malakum, pasti Allah akan memperlihatkan amalan-amalan kalian, keburukan-keburukan kalian yang kalian sembunyikan di hadapan Rasulullah, linnas, kepada manusia, wa tura fid dunya, dan pasti kebohongan-kebohongan yang engkau sembunyikan itu akan Allah perlihatkan di dunia. Wa saturadduna ba'dal maut, atau keburukan itu, ya, akan, ya, diperlihatkan dan akan dijaza oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kematian kalian. Kalian akan dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan berikutnya, di kehidupan yang selanjutnya, untuk mempertanggungjawabkan keburukan-keburukan kalian. Ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Pada hari kiamat kemudian kalian akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagai penutup saya Shalih Fauzan memberikan asyahid minal ayat al-karimah, ya, bukti ataupun dalil secara akal mengapa Allah Subhanahu wa taala itu harus kita tetapkan kepada Allah sifat penglihatan dan juga pendengaran bagi Allah. Fi hadhil ayah, ya,
wasfullahi subhanahu bisam'i wal basari. Ayat-ayat yang sudah kami sebutkan di atas ini, kata beliau, ini adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu memiliki pendengaran dan juga penglihatan. Wa annahu ta'ala yasma'u wa yubsiru haqiqatan. Kalimat kuncinya ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, kemudian juga Allah Maha mendengar hakikatan. Hakikatnya seperti itu. Hakikatan. Bukan melihat secara majas atau mendengar secara kiasan, tapi memang hakikatnya Allah melihat dan juga Allah mendengar. Ala ma yaliku bihi, ya, penglihatan Allah ini, pendengaran Allah ini sesuai dengan keagungannya. Munazzahun an sifatil makhluqin, Allah itu suci dari kesamaan dengan sifat-sifat makhluk, begitu. Wa mumathalatihim, dan hamba-hamba ataupun makhluk-makhluk ya itu suci ya daripada kesamaan dengan makhluk. Sifat Allah yaitu pendengaran, sifat Allah yaitu penglihatan, itu suci daripada kesamaan-kesamaan dengan sifat makhluk, tidak akan pernah sama. Jemaah yang dirahmati Allah, maka tidak ada alasan ketika seseorang itu tidak menetapkan ya, ataupun tidak ada alasan ketika seorang itu tidak menetapkan sifat pendengaran bagi Allah dan juga penglihatan bagi Allah karena takut ada kesamaan dengan makhluk. Tidak. Kata Syekh Shalih Fauzan bahwasanya ini memang hakikatnya Allah mendengar dan juga Allah itu Maha melihat, begitu. Dan penglihatan Allah, pendengaran Allah itu tidak sama dengan penglihatan dan pendengaran manusia. Fal ayatu sharihatun fi itsbatis sam'i wal basar, ya. Dan ayat ini ataupun ayat-ayat yang sudah kami sampaikan di atas itu secara jelas menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sama' dan juga memiliki sifat basar. Haitsu jaa fiha isbatus sam'i lillah. Kemudian sebagaimana sifat-sifat ini disifati oleh Allah dalam bentuk fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari' dan juga isim fa'il. Jamaah yang dirahmati Allah, sami'a yasma'u wa sami'. La yasihhu fi kalamil arabi ay yuqala li syai'in, ya. Bahwasanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak benar dan tidak sah dikatakan oleh orang-orang Arab dalam ungkapan-ungkapan Arab ayyuqala li syai'in, dikatakan kepada sesuatu huwa sami'un basirun illa wa dzalika syai' yasma'u wa yubsir, ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan kepada seseorang ataupun kepada sesuatu bahwasanya dia itu melihat, bahwasanya dia itu mendengar, kecuali memang sesuatu tersebut juga melihat dan mendengar. Dan Allah sendiri yang mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, kemudian juga Allah Maha mendengar. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengitsbat, untuk tidak menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar dan Maha melihat, karena Allah sendiri menetapkan di dalam ayat-ayatnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu. Hadza huwal asal, fala yuqal, dan tidak boleh dikatakan jabalun sami'un basirun, ya. Tidak boleh kita mengatakan kepada gunung, misalkan gunung itu ya melihat dan gunung itu juga mendengar, li'anna dzalika mustahilun illa liman yasma' wa yubsir. Tidak boleh kita mengatakan sesuatu ataupun tidak boleh kita mengatakan kepada sesuatu, ya, misalkan gunung itu melihat dan gunung itu mendengar, padahal sejatinya gunung itu tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Artinya apa? Ya sudah benar ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada dirinya, maka pantaslah Allah itu kita sifati dengan Maha mendengar dan juga Maha melihat atas hamba-hambanya. Jamaah yang dirahmati Allah, ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam bab as-sam'u wal basar lillahi ta'ala. Sudah kami sampaikan ayat-ayatnya, kemudian penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Jamaah yang dirahmati Allah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.